Di sini ada uji chi-square atau chi-kuadrat. Uji chi-square merupakan uji statistik non-parametrik yang paling di bidang kesehatan masyarakat karena membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Nah, adapun spesifikasinya, yang pertama ada data observasi berskala ukur nominal. Dua, kelompok data berasal dari populasi independen karena dalam tabel kontingensi K dikali K. Ketiga, dapat digunakan baik untuk dua sampel independen dan K sampel independen. Statistik uji untuk melihat nilai X pangkat 2 pada tabel mirip dengan T, selain harga peluangnya dibutuhkan juga derajat kebebasan DK sama dengan F sama dengan B dikurang 1 K dikurang 1, di mana B banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Nah, yang perlu diingat, yang pertama, jika N lebih kecil dari 25 gunakan uji Eksak-Fisher. Nah, jika 25 lebih kecil dari N lebih kecil dari 40 gunakan rumus 1 atau 2. Yang ketiga, jika N lebih besar 40 dan tabel kontingensinya 2 kali 2 gunakan rumus yang ketiga. Nah, adapun contoh kasusnya, yang pertama, penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SLTA dan perguruan tinggi. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan SLTA dan sampel kedua sebanyak 70 orang lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan SLTA, maka dari 80 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 60 orang dan bank swasta 20 orang. Selanjutnya dari kelompok sampel lulusan perguruan tinggi, dari 70 orang itu yang memilih bank pemerintah sebanyak 30 orang dan bank swasta sebanyak 40 orang. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih dua jenis bank? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS menggunakan uji chi-square atau chi-kuadrat ya. Nah, yang pertama kita tuh masuk ke variabel view, terus nama, kita kasih nama itu perguruan tinggi, terus enter SLTA, enter frekuensi. Nah, enter. Terus ke label. Di sini yang pertama ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan. Enter. Terus jenis bank. Terus kita ke volume-nya. Nah, yang pertama itu 1 perguruan tinggi. Kedua itu ada SLTA, ADD, terus oke. Terus di jenis bank kita kasih keluar. 1 itu untuk bank pemerintah, terus DD lagi. Kedua ada bank swasta, ADD lagi, terus oke. Nah, ini kita kasih measure-nya dulu atau datanya berjenis apa. Kita kasih nominal juga. Kalau frekuensi tetap scale. Ini udah semua. Terus ke data view. Nah, yang pertama ini perguruan tinggi ada 1
2, terus SLTA-nya 1, 2, 1, 2. Nah, frekuensinya ada 60, ada 20, terus ada 30, ada 40. Nah, kalau udah kayak gini kita masuk ke data lagi. Ke data. Terus wake case. Nah, terus kita klikkan wake case by, terus frekuensi, kasih ke sini frekuensi variabel, terus oke. Udah, kita sembunyiin dulu. Terus ke analyze, ke descriptive statistik, cross tabs. Nah, tingkat pendidikannya kita ke row, jenis banyak kita ke kolom, terus pilih statistik, terus checklist chi-square, continue, oke. Nah, udah keluar datanya. Oke. Nah, di sini ada uji chi-square. Hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih jenis bank dalam menyimpan uang. Ada hipotesis statistiknya, H0 PA sama dengan PB, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang seimbang. H1 PA sama dengan PB, proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda. Nah, di sini ada tingkat pendidikan jenis bank dan yang dipilih sesuai dengan tabel kontingensi yang kita dapat tadi dari SPSS. Nah, di sini ada statistik uji. Nah, di sini ada rumus dari uji chi-square atau chi kuadrat sama aja. Di sini ada N dalam kurung nilai mutlak AD dikurang BC nilai mutlak dikurang N per 2 balas kurung pangkat 2 dalam kurung A tambah B balas kurung ada dalam kurung C ditambah D balas kurung A ditambah C balas kurung dalam kurung B ditambah D balas kurung. Nah, di sini ada nilainya 150 dalam kurung nilai mutlak 60 kali 40 dikurang 20 dikali 30 nilai mutlak dikurang 150 per 2 pangkat 2. Nah, per 6 ditambah 20, 60 ditambah 30, 20 ditambah 40, 30 ditambah 40 sama dengan 14,76. Kriteria ujinya, H0 ditolak jika X pangkat 2 hitung lebih besar dari X pangkat 2 tabel dengan kekelituan 5% dan DK B dikurang 1K dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 2 dikurang 1 sama dengan 1, maka harga X pangkat 2 tabel sama dengan 3,841. Kesimpulannya, H0 ditolak, maka dapat diartikan bahwa proporsi orang dalam tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih bank dalam menyimpan uang sangatlah berbeda.